Alasan mengejutkan, Sintayong ingin tinggal di Indonesia selamanya. Suporter Garuda pasti senang. Erick Thohir ungkap pertemuan dengan Emil Audero. Apakah Emil Audero mau bela timnas Indonesia? Simak faktanya. Indra Syafri tak sepakat dengan Sintayong untuk menambah pemain keturunan untuk timnas U20. Ini tanggapan pelatih. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Alasan mengejutkan, Sintayong ingin tinggal di Indonesia selamanya. Suporter Garuda pasti senang. Pelatih timnas Indonesia Sintayong baru-baru ini mengungkapkan keinginannya yang mengejutkan. Ia ingin menetap di Indonesia selamanya jika target ambisiusnya bersama skuad Garuda tercapai. Sejak resmi diangkat oleh PSSI pada akhir 2019, masa baktinya telah diperpanjang hingga Juni 2027 berkat prestasi gemilang yang diraihnya. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, termasuk menjadi runner-up Piala AFF 2020, melangkah ke putaran final Piala Asia 2023, dan meraih tempat di babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sintayong juga sukses membawa timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024 dan melaju ke babak play-off Olimpiade Paris 2024. Pelatih berusia 53 tahun ini telah menunjukkan kualitas luar biasa dengan meningkatkan ranking FIFA Timnas Indonesia dari peringkat 173 menjadi 129 dunia. Keberhasilan ini ditunjukkan melalui hasil imbang melawan Arab Saudi yang berada di peringkat 56 dan Australia yang menduduki peringkat 24 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan isplus.com, Sintayong mengungkapkan harapannya untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ditanya mengenai rencananya jika target tersebut tercapai, ia tersenyum dan menyatakan, "Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya." Ini menjadi alasan utama mengapa pelatih asal Korea Selatan ini ingin berlama-lama di tanah air. Tak hanya karena ambisi sepak bola, Sintayong juga memiliki kecintaan mendalam terhadap budaya dan kehidupan di Indonesia. "Saya sangat suka tinggal di Indonesia," ungkapnya, menegaskan betapa betahnya ia berada di negara kepulauan ini. Saat ini Sintayong sedang bersiap memimpin timnas Indonesia dalam 2 pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 sebagai bagian dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menetapkan kedua laga tersebut sebagai target utama untuk meraih poin demi mendapatkan posisi ketiga atau keempat dalam kualifikasi putaran ketiga. "Jika kita dapat mengalahkan Bahrain dan Cina, kami akan memiliki peluang besar untuk masuk ke 3 atau 4 besar," jelasnya. Menambahkan bahwa tantangan di penyisihan ketiga mungkin menjadi yang terbesar bagi timnya. Dengan semua pencapaian ini dan kecintaan Sintayong terhadap Indonesia, tampaknya harapan untuk melihatnya tinggal di Indonesia selamanya bukanlah hal yang mustahil. Suporter Garuda tentu berharap untuk menyaksikan lebih banyak lagi prestasi gemilang di bawah kepemimpinannya. Erick Thohir ungkap pertemuan dengan Emil Audero. Apakah Emil Audero mau bela timnas Indonesia? Simak faktanya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini memberikan penjelasan terkait hasil pertemuannya dengan Emil Audero, seorang kiper berpengalaman yang memiliki darah Indonesia dan Italia. Pertemuan tersebut menarik perhatian publik karena banyak yang penasaran apakah Emil akan bersedia membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media, Erick menjelaskan bahwa pertemuan tersebut lebih bersifat silaturahmi. Ia menegaskan tidak ada tekanan untuk Emil Audero agar mau membela timnas. "Kami PSSI tetap terbuka jika Emil Audero ingin bergabung, tetapi kami tidak ingin memaksakan," ungkap Erick. Emil Audero yang saat ini bermain untuk klub Inter Milan memiliki koneksi kuat dengan Indonesia melalui ayahnya yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal ini menjadikannya salah satu pemain keturunan yang diharapkan dapat memperkuat skuad Merah Putih.
Pertemuan ini terjadi saat Erick Thohir melakukan kunjungan ke Italia di mana ia juga bertemu dengan mantan Presiden Inter Milan Massimo Moratti. Selain Emil, Erick telah bertemu dengan sejumlah pemain keturunan lainnya yang sudah membela timnas seperti Justin Hubner dan Nathan Chuaon. Kedua pemain ini langsung bergabung dengan timnas U23 dan menunjukkan komitmen mereka meski menyadari risiko cedera. Erick menekankan bahwa kehadiran pemain-pemain keturunan dalam timnas bukanlah hasil dari paksaan. Kami tidak memaksa siapapun untuk membela timnas Indonesia. Pemain seperti Justin dan Nathan ingin berjuang untuk merah putih, jelasnya. Lebih lanjut, Erick memastikan bahwa proses naturalisasi pemain-pemain keturunan termasuk Martin Paes berlangsung transparan dan tanpa adanya pembayaran. Silakan cek semua pemain di timnas Indonesia. Tidak ada stigma bahwa pemain-pemain ini dibayar. Mereka semua ingin membela merah putih, tegas Erick. Dengan banyaknya pemain keturunan yang kini memperkuat timnas seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Shaina Patinama, dan lainnya, timnas Indonesia diharapkan dapat semakin kuat dan bersaing di level internasional. Erick Thohir mengharapkan semua pemain yang memperkuat timnas memiliki semangat dan komitmen yang sama dalam membela Indonesia. Indra Syafri tak sepakat dengan Shin Tae-yong untuk menambah pemain keturunan untuk timnas U20. Ini tanggapan pelatih. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri baru-baru ini memberikan penjelasan terkait saran Shin Tae-yong mengenai penambahan pemain keturunan di lini belakang timnya. Timnas U20 telah berhasil lolos ke Piala Asia U20 2025 setelah meraih gelar juara grup F mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan yang dilalui. Kepastian ini diraih setelah mereka bermain imbang 1-1 melawan Yaman di Stadion Madia, Jakarta. Shin Tae-yong yang hadir menyaksikan pertandingan bersama staf pelatih lainnya memberikan pujian kepada para pemain muda Indonesia meskipun mereka harus berjuang di bawah cuaca panas. Mereka bermain baik dalam segala hal meskipun cuaca sangat panas, tetapi kita berhasil lolos ke Asia, puji Shin Tae-yong usai laga. Namun Shin Tae-yong juga menyampaikan kritik konstruktif mengenai penampilan timnas Indonesia U20 di pertandingan tersebut. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kecepatan permainan dan performa para pemain sebelum menghadapi kompetisi sesungguhnya di Piala Asia U20 2025. Kita perlu meningkatkan kecepatan pertandingan dan performa pemain, tegas pelatih asal Korea Selatan itu. Salah satu poin penting yang diangkat Shin Tae-yong adalah mengenai penambahan pemain keturunan. Ia berpendapat bahwa timnas U20 memerlukan tambahan pemain keturunan untuk bersaing di Piala Asia U20 mendatang, terutama di posisi belakang. Jika kita ingin bersaing di Asia, dibutuhkan pemain-pemain yang memiliki postur tinggi dan kekuatan yang baik, ungkapnya. Menanggapi hal ini, Indra Syafri mencoba meluruskan maksud dari pernyataan Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers. Ia menjelaskan bahwa yang sebenarnya dibutuhkan adalah pemain berkualitas tanpa memandang apakah mereka pemain keturunan atau bukan. Mungkin lebih tepatnya kita butuh pemain yang lebih berkualitas, apakah itu keturunan atau tidak, jelas Indra Syafri. Indra menambahkan bahwa saat ini timnas Indonesia U20 sudah memiliki 5 pemain keturunan, termasuk Jens Raven, Wilber Jardim, Mesal Hamzah, Basir Osman, Maurice Simon, dan Ji Dabin. Dari 5 pemain tersebut, hanya Jens yang mengalami perpindahan kewarganegaraan, kata pelatih asal Sumatera Barat itu. Dengan demikian, meski ada perbedaan pendapat mengenai perlunya pemain keturunan, fokus Indra Syafri tetap pada kualitas tim secara keseluruhan. Ia bertekad untuk mempersiapkan skuadnya sebaik mungkin menjelang Piala Asia U20 2025 dengan harapan meraih hasil yang optimal di ajang bergengsi tersebut.